Kita ngetek di sebuah planet. nih. Mood saya udah kejauhan ya, jadi ini lucu banget sih hari ini sih. Jadi ya hari apes nggak ada di kalender ya buat para sobat sama sohib komik yang lagi nonton ya. Jadi pertama ternyata jauh ya Pak ya? Jauh kita di Jauh, tempatnya agak sulit untuk ditemukan. agak sulit. Padahal saya kira orang pada tahu Pak. Iya. Saya pikir juga tempat ini populer gitu ya. Populer kan. Kalau di kalangan komikus mungkin populer ya. Mungkin. Di kalangan komikus yang komunitas komikus yang ada di daerah Bekasi. Buat Tempat ini cukup populer. Aruga buat sampai di sini gak. Bayanginnya pertama saya kira di ruko Pak. Iya. Nggak masuk mall. Tadi agak berdebat sama GrabCar. Saya muter-muter Mas. Jadi Mas hari ini naik motor. Naik motor muter-muter di luar ruko. Ternyata dia ada di dalam kompleks mall apa ini? Grand Park Galaxy. Iya. Dan Galaxy. satu lagi Mas. Bapak ini nggak pakai jas hujan. Perjuangan Mas. Perjuangan. Jadi hari apes. Tapi yang paling nyeselin itu ketika tanya orang-orang sekitar sini. Iya. Pada nggak tahu. Malah saya tanya, Mas ada kedutaan besar Bekasi nggak? Di Bekasi mah nggak ada kedutaan Mas. Nanyanya ke Tukang parkir. yang ada di Bekasi. Di sini. Ruko daerah sini. Depan. Enggak ada, malah diketawain Pak ada nanya. Terus coba telepon temen gue yang tinggal di Bekasi, si Pendi. Sama aja, dia bilang, nggak mungkin Mas di dalam mall, pasti di luar ruko-ruko. Sama. Terus muterin ruko ada 10 kali saya nggak ketemu. Tapi akhirnya ketemu tadi. Akhirnya ini yang namanya kedutaan besar Bekasi. Agak beda sama yang dibayangkan saya Pak. Kalau di Google tuh namanya Kopi Kedubes. Kopi Kedubes. Jadi buat yang mau kesini boleh dah search-nya. Iya, tapi tempatnya sih asik ya. Asik. Outdoor ini kebetulan Vibe-nya ini kreatif banget. Kreatif Banget. Vibe-nya kreatif. Jadi cocok nih buat kegiatan kita hari ini. Nanti buat footage-nya deh Mas. Oh iya nanti buat footage-nya nih ada macam-macam, bagus banget sih footage. Tadinya kita mau outdoor sebenarnya, cuma hujan Pak. Para sobat sama sohib gerimis, jadi padahal asik banget ya outdoor terus ngelihat ke ini nih, ngesorot ke tulisan kedutaan besarnya. Cuma di luar nih grim syong, jadi akhirnya kita di dalam aja. Ini luar biasa sampai pakai dua mic. Jadi kalau yang paham, jadi episode Pak Iwan, suara saya bukan nggak ada, kecil karena saya ngandelin mic-nya Pak Iwan. Jadi mic-nya rusak, nggak tahu handphone, nggak tahu mic-nya. Jadi demi keamanan kita 1, 2, 3, 4. Dan ini juga ada screen recording juga ada pokoknya buat sobat sama sohib. Yang pasti sih suara harus. Suara mah. Kita mau ngebahas apa nih Mas? Nah kita mau bahas komik yang masuk bestseller 2023, 5 bestseller. 5 bestseller. Ini nggak tahu di urutan berapa ya, kayaknya nggak di rank ya. Nggak di rank, 1, 2, 3. Ini kayaknya video ketiga nih, komik kita ketiga nih. Judulnya adalah Not Today Human. Pemenggalannya benar begitu nggak ya? Not Today Human atau Not Today Kayaknya Human? iya, sepakat. Iya, kalau kan? Mas baca sepakat. Iya, Not kan? Today Human. Kayaknya Not Today Human, harusnya begitu ya. Nggak sekarang manusia. Nggak sekarang manusia gitu loh. Kayaknya gitu. Nah, gimana Mas? Pesan setelah baca ini. Iya, kesannya. Oh ini unik sekali Mas. Kita Unik. sebelum lanjut, jadi ada sedikit ini nih ya, peringatan nih. Komik ini mengandung tema kondisi mental dan depresi yang mungkin tidak cocok untuk sebagian pembaca. Mohon kebijakan pembaca dalam membaca komik ini. Jadi udah ada disclaimer-nya nih, ada disclaimer sebelum kita masuk ke komik ini. Tapi jujur pas saya baca, kita langsung visual dulu kali ya Mas ya? Iya. Visual dulu, visualnya sih oke sih, gila sih komik setebel ini. Iya.
buat sang pengarang siapa Mas namanya Mas? Namanya di sini ada Yachi Chan. Buat Yaci-chan mungkin ada di friend list kami berdua. Ada nggak ya? Nah, nama-nama ini kan gimana Mas? Ingat nggak dengan fenomena Hei, Mas Wahyu yang membakar ban di depan Alex. Tapi menurut Mas ini orang Indonesia atau orang Indonesia lah Mas, Indonesia Oh. banget Mas. Dari Jadi sengaja ya? Sengaja menggunakan nama apa? Nama pena. Nama pena yang ke Jepang-Jepangan. ya, tapi iya ya Mas ya. Iya. Kok saya jadi sekarang jadi lebih melunak ya Mas? Ya? Iya. Dengan Kita jadi ya nggak apa-apa. Nggak Yang penting kan apa-apa. komiknya aja dibaca enak gak gitu ya. dulu kita masih muda, Dulu kan generasi Anda diajak langsung membela, diajak. Oke. jadi cerita dan gambar oleh Yachi-chan. Iya Cican. Dan sekarang penyunting nih editor bukan? Iya, editor dong. Bahasa Penyunting Indonesia ini. penyunting editor. Penyunting ya. Editor. Mas Ayoga Nanda Restu. Oh. Sekarang ini editor favorit nih sekarang. Editor favorit karena saya langsung mention Mas Ayoga. nih. Iya. You did a great job. Iya. Wah, langsung you did a great job Mas Ayoga nih. Mantap ya. Mantap, mantap, mantap. Sudah melupakan teman Anda. Oh ini bagus, bagus. Jadi ada dua Mas, sama satu lagi Aji Raditya penyunting. Oh Mas Aji, kita panggil aja Mas Aji ya. Iya. Keren. Desainer grafisnya Heru. Mas Heru, saya masih nggak tahu ya. Kalau Heru, ada yang apa? tahu, The Comic Man. Saya Comic taunya Man. Heru The Comic Man dulu ya, zaman dulu MNC masih zaman-zamannya ya dua warna segala macam. Saya nggak kebayang. Jumlah Mas Heru. halaman karena nggak ada nomor, jadi kita perkiraan aja ya, mungkin 200-an 200 lebih. plus ini kayaknya. 200 lebih. Heeh. 200 plus lebih, dan ini kita baca sinopsisnya. Mm-mm. Rex, setan pemula yang sangat percaya diri, tapi sebenarnya amat bodoh dan belak-belakan dalam menjerumuskan manusia. Karena hal itu, alih-alih menyesatkan, Rak malah membuat manusianya menjadi lebih baik. Jadi dia malfungsi nih Mas. Tapi di buku ini nggak sesuai sinopsis nih Mas kalau dari saya sih. Nah, ayo gimana coba? Kayak belum selesai malah ke bukunya. Memang belum selesai. Mungkin goalnya nanti akan ke sana. Waduh, harusnya jangan ada di sini dong. Tapi di the end bukan? Bisa ditamatin. End loh Mas. Tapi nah kalau saya Kalau sebagai sama pembaca dari sinopsis beda ya? berbeda. Berbeda. Coba ceritain dulu. Nah, Yang pertanyaan nih, poin kekuatannya dulu deh Mas. Poin kekuatan dari komik Not Today Human itu apa? ini kalau Kalau dari menurut Mas Widi ya, ini kalau dari subjektif nih ya teman-teman ya, para sobat sama sobat komik, ini subjektif banget. Jadi kalau dari saya nih yang pasti kayaknya yang jadi masalah adalah kekuatannya nih, power istilahnya menariknya ya. Kalau bagi saya sih karena secara subjektif saya seneng sama komik yang format begini Mas. Tebel, hitam putih, dan gayanya tuh naratif Jepang. Jadi ceritainnya tuh urut Mas. Kayaknya nggak naratif dong. Apa? Oh, itu naratif teks ya? Iya. Ini apa ini? Ya apa ya? Flowing panel. Flowing panelnya enak, Iya. panjang, nggak saujuk-ujuk. Jadi kekuatannya kalau menurut saya satu, setebel gini, terus alurnya enak dibaca karena ini yang saya suka dari model yang kayak begini ya. Jadi diceritainnya dari nggak jadi apa-apa, naik step, ketemu ilmu, berguru sama seseorang, dapat ilmu, belajar lagi, sukses. Dapat musuh baru, tantangan baru, belajar lagi, sukses, dapat tantangan baru, Ada belajar develop lagi. karakternya ya. Iya, Developing karakternya. nggak tahu-tahu seujuk-ujuk makin. Sepakat sih Mas. Dan spacingnya itu enak. Nggak terburu-buru, tidak terburu-buru dan tidak tidak bertele-tele. Karena ini enaknya Mas, teksnya dikit-dikit gitu, jadi Balon dialognya kuat Mas. kuat banget. Karena dia ketika ada balon dialog yang berwarna hitam,
Itu ketika si karakter utamanya seperti ini sedang menghasut. Pemuda. Sudah jangan dikerjakan. Itu iya powernya di situ. Ini penempatannya oke banget. Penempatan balon dialognya good job. Good job banget editornya. Ini nggak tahu nih masukannya gimana, tapi ini asik banget flow-nya. Storytellingnya enak banget. Storytellingnya enak banget. Jadi benar-benar nggak berasa mau buru-buru gitu loh. Iya. Slow burn. Slow burn, ibaratnya steak ya. Iya. Wah, ini setebel ini nikmat banget. Ini jujur. Bacanya nggak berasa. Nggak berasa, nikmat banget. Nggak butuh effort untuk memaksa membaca. Nggak butuh effort. Terus ini penggunaan gambarnya sih sesuai banget. Kalau gambarnya sih. Gambarnya nggak bisa dibilang terlalu istimewa, tapi nggak jelek sih, nggak jelek. Jauh dari jelek lah. Jauh. Goresnya dinamis loh mas. Tapi jujur memang bukan. Kalau subjektif ya, jujur memang bukan saya suka yang begini emang bukan lah, tapi ternyata setelah dibaca, seru mas, seru ya, seru saya, ini saya mau ngasih kredit nih mas, tepuk tangan buat si penulisnya mas, maksudnya si pembuatnya nih, ya Cican, cowok apa cewek mas? Ayo coba ditebak. Emang nggak kita nanti cowok ya kan, kita panggil Mas Yaci, nggak taunya cewek. Iya. Kita nggak tahu nih. Can tuh bisa cowok bisa cewek ya? Bisa cewek kan, anak kecil ya Can. Iya, bocil ya. Bocil, maksudnya panggilan saya. Sincan. Panggilan sayang. Dan ini tuh saya jadi simpati sama karakternya sempet. Jadi kalau menurut Mas cowok apa cewek? Dari goresannya, dari ceritanya. Cewek sih kayaknya. Cewek ya? Cewek kayaknya cewek sih. Kayaknya cewek, tapi kayaknya cewek. Kita tapi kan bisa salah. Bisa salah. Ya, kan bisa salah. Kita nebak-nebak. Karena main karakternya juga iblisnya cowok. Dan menurut saya agak ganteng ya. Menurut saya agak ganteng. Agak-agak ini mas, kalau dari desain ya, agak-agak mirip Denji, agak-agak ada karakter setan cewek juga yang mirip Powers di Chainsaw Man. Chainsaw Man ya mirip karakternya ya. Jadi ini ceritanya itu iblis. Iblis tuh lebih identik cowok atau cewek? Laki lah. Oh bisa? Laki lah pokoknya. Di film-film literatur ya kan tanduknya begini, Hellboy. Iblis dia. Iblis. Tapi kalau kata yang mengikutin setelahnya jarang kan, iblis jantan tuh jarang. Iblis betina ya. Itu yang musuhnya Spawn itu apa? Malebolgia cowok. Malebolgia. Jadi ini saya kenapa saya beli Spawn ada Plus. musuh ceweknya Angel ya? Oh, bukannya itu ininya ya? Rekannya, bukannya? Bukan. Saya nggak baca sih. Tapi ini jujur Mas, buat penulis saya mau ngasih applause karena saya tuh sampai simpati Mas sama korbannya Mas. Sama si korban iblis ini. Dan kerennya nggak dikasih nama mas, karakter cewek itu nggak ada namanya. Sepanjang yang saya baca nggak ketemu namanya. Apa saya membacanya kurang? Dia nggak dipanggil sama teman-temannya gitu? Enggak. Oke. Coba lihat di belakang. Bahkan di belakang coba lihat di belakang. Di sinopsis, bukan? Di belakang, cover paling belakang. Oh iya. Nggak ketahuan namanya siapa. Nggak ketahuan namanya siapa. Coba nanti saya baca ulang ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah punya, komik ini bisa dibeli di website Gramedia. Ada di toko hijau yang pasti. Iya. Saya belinya yang di toko hijau. Di gramedia.com bisa, terus atau di toko buku Gramedia. Gramedia pasti ada nih. Pasti ada. Masih ada sih ya. Dan jujur masih mudah didapatkan. Karena 2023 nih ininya best sellingnya. Dan saya saya akuin bener-bener best selling. Harga berapa ini? 40-an kalau nggak salah. Coba di belakang. Nggak nyampe 50 kok. Dengan ongkir? Salah saya. 58 loh mas. 58 plus ongkir. Iya 58.000. Ini buat para sobat sama sohib. 58. Dan buat penulisnya, saya jadi simpati sama korban kejahatannya nih mas. Kalau dalam bulan-bulan ini, setiap hari Rabu dan Jumat kalau nggak salah ya, di toko buku Gramedia, pembelian dengan
Minimal kartu kredit BCA, kartu debit BCA, atau dengan Oh. flash BCA itu dapat potongan 20%. 20%. 20%. Jadi harga itu bisa dikurangin juga. Berkurang harganya. Murah. Lebih murah pasti. Iya, panelingnya juga lebih ke soju ya. Oh iya, panelingnya lebih ke soju. Jadi kalau apa sih bedanya paneling soju sama shonen? Jadi kalau saya tuh sempat dikasih tahu sama salah satu guru mangga saya dulu namanya Pak Yoshihiko. Orang Jepang asli nih ya. Orang Jepang asli katanya kalau panel soju itu biasanya dia nyontoinnya begini nih, bener dia pakai gerak tubuh begini. Biasanya kalau panel soju gini. miring. Jadi dia tangannya begini terus dia miring gitu. Jadi buat panel-panel soju ini kayak gini nih. Nih namanya katanya beliau nih. Tapi emang saya mengamini sih Mas. Iya. Itu editor Shueisha Mas. Udah nggak ada lagi Mas editor Shueisha itu udah. Nah ini yang dia bilang panel soju. Kalau shonen katanya kayak lebih gini, lebih kotak kecuali adegan dinamis. Adegan lagi action. Cuma ini juga banyak yang kotak sih, banyak yang. Cuman ada ini nih. Sebenarnya tapi kan sekarang mungkin udah nggak seidentik itu ya. Udah maksudnya tercampur lah. Udah tercampur lah antara soju dan shonen. Tapi yang pasti kalau soju itu malah yang benar-benar aliran soju yang saya tahu banyak dekorasi di panelnya. Oh iya, ini ada nggak ya? Ini nggak ada ini. Nggak ada nih. Ini nggak ada. Maksudnya oh iya buat para sobat sama soib komik yang baru kayak begini kita, nih Mas. Nih buat yang baru mantau kanal kita. Jadi kalau sojo itu sebutan buat komik manga buat perempuan. Itu sebutannya sojo. Kalau 80% pembuatnya perempuan. Oh yang bikin juga perempuan. 80%. Oke. 80% pembuat perempuan dan untuk pembaca perempuan ada umurnya juga, Mas. Oh iya, ada umurnya remaja. Juga. Remaja. Nah, sojo. Terus kalau shonen itu buat pembaca manga laki-laki. Remaja laki-laki. Oh iya, remaja laki-laki. Jadi 80% pembuatnya cowok. Oh ini udah pasti cowok kali ya. Action ya kan kalau tapi ada kayak klaim itu kan 4 orang cewek. Dia sempat mungkin juga. Oh yang bikin X. Nanti saya insert ya buat para sobat sama soib komik. Tahu dia bisa disebut shonen atau enggak ya? X itu. Tapi cowoknya cantik tuh, cocan tuh. Cowoknya ya nggak masalah kan. Nggak masalah ya. Ada gendernya. Nah ini adalah salah satu yang dibilang tadi Mas Arni. Ini hiasan-hiasan yang biasanya ada di komik cewek atau soju. Cuma kita nggak tahu ya ini. Kalau saya sih bacanya sih mau cowok cewek kayaknya asik aja sih Mas ini. Asik aja nih. Jadi ini kita ulang lagi ya buat penonton. Jadi cerita tentang seorang iblis yang pengen menjadi iblis yang nomor satu. Khas. Oh iya. Apa itu iblis yang nomor 1? Kalau di sini sih nggak diterangkan, pokoknya intinya lebih ke level aja sih. Intinya bukan dong, bisa membuat manusia mengambil jalan seperti jalan iblis. Oh iya, iya. Jadi gimana mereka menghasut manusia untuk malas, untuk berbuat jahat. Nih, bentar ya. Ini ada contoh-contoh nih, dia lagi menghasut nih Mas. Nih, bisikan setan. Nah, ini beneran dibisikin. Dan kalau yang di adegan di chapter pertamanya, ini saya bayangin ada 3 atau 4 chapter nih. Jadi di chapter pertamanya tuh si iblis ini ada satu kata kunci untuk mengganggu manusia, Mas. Dibuat nyaman kata dia. Wah, ini asik sih, maksudnya bener-bener cara bagaimana si iblis baru yang namanya siapa ini? Apa benar begitu tapi Mas? Apakah ketika kita nyaman kita gampang dibisikin iblis? Justru di sini malah sang iblis membuat dia nyaman dengan keadaan-keadaan, Mas. Bukannya kalau secara pikiran saya nih ya, ketika kita tertekan justru kita biasanya gampang dimasukin bisikan iblis. Nah, dihimpit keadaan. Nah ini bener banget yang dibilang sama Mas Arni. Jadi si tokoh perempuannya yang tak bernama ini, dia itu lagi susah-susahnya Mas, ini yang di chapter pertama, yang di case pertama ya. Banyak tugas, teman-teman mulai bilang. Jadi si karakter ini nggak apa-apa ya di-mention ya. Jadi si perempuannya ini
lagi Manusianya nih. Oh, manusianya lagi skripsian. Hmm. Yang tak kunjung selesai, Mas. Oh, yang menarik juga ini, Mas. Apa? Jadi kalau di cerita ini kan biasanya kita kebayangnya kalau manusia itu selalu punya satu malaikat. Betul kan? Malaikat pelindung. Tapi di komik ini satu manusia punya satu iblis, pembisik. Pembisik. Nah, ini tergantung agamanya. Apakah di terakhir ada malaikatnya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak adil dong berarti ini. Ini perusahaan. Jadi perusahaannya kayaknya nggak ngirim malaikat. Iya ya, benar-benar nggak ada, Mas. Jadi Biasanya kalau di bayangan kita kan satu iblis berbisik, satu malaikat juga berbisik. mengcounter. Iya, mengcounter. Di komik ini nggak ada. Nggak ada. Semua malah sih kebaikannya itu dari si Malaikat. manusianya sendiri, Mas. Iya, manusianya sendiri. Loh, tapi kalau dari sinopsisnya tadi kan kayaknya setannya yang malah bertobat ya. Membuat dari sinopsisnya loh. Dari sinopsisnya ya, malah membuat malah membuat manusianya menjadi lebih baik. Iya, kan berarti dia mengarahkan kebalik dari. Tapi kalau yang di buku ini ya, kalau yang dari yang saya baca ya di buku satu ini belum kelihatan, tapi malah nggak sengaja. Nggak sengaja. Jadi nggak tahu nih kalau di sambungannya gimana. Tapi menurut saya sinopsisnya agak kurang pas di buku ini. Kurang pas atau ini sinopsis fake? Bisa jadi ini kayak fake ini ya. Jadi ini fake sinopsis. Tapi menurut saya gitu, Mas. Jadi memang di kasus terakhir dia ada 3 kasus nih kalau nggak salah saya baca. Ada 3 korban, si A, si B, si C. Nah, si C ini memang di ending dia jadi lebih baik, tapi kalau di buku nih nggak sengaja malah ditinggalin sama si karakter setan yang pembisik ini. Jadi si karakter setan ini setan baru, Mas, sebenarnya. Kayak Fernalta dengan dengan pencabut nyawanya baru nih. Ini setannya setan baru sebenarnya. Jadi dia tugasnya adalah menjerumuskan manusia. Overall menarik, Mas, tapi ada beberapa panel dialog yang sayang banget sih. Nah, mepet banget, Mas. Oh iya, 1 ini. 2, Mas. Oh iya, ini saya juga buat. Ya kan? Ini 2 ini terlalu mepet nih. Saya nggak tahu apakah ini filenya. Jadi saya juga lagi ngelewat nih, Mas, lagi ngelewat komik ya. Jadi saya nggak tahu. Lead-nya terlalu mepet ya. Apa jangan-jangan filenya pas? Iya. Maksudnya filenya pas tuh filenya pas A5. Iya. Jadi sayang banget ini geser dikit aja lebihan. nggak masalah kan? Naik dikit lah geser. Kalau istilahnya Mas Eta di episode-episode lalu adalah tangent. Ini udah bukan tangent lagi nih, Mas. Udah kena. Kalau tangent itu nempel mepet banget. Kalau ini udah kena itu. Terpotong. Dan ini kayaknya dia nggak ngasih sisa, Mas. Karena lihat nih, Mas. Nih, ini gambar ini kena jilitan nih. Ini Ya, kan kalau seharusnya ini masih ya masih bisa dipahamin, tapi kalau ini agak sayang sih untuk koloni ya. Kecuali Indi masih ya. Ini kan koloni. Ini koloni nih. Ya masukkan aja buat masa yoga. Tapi penyunting itu editor itu nge-layout nggak ya? Pertanyaan saya. Oh, Heru dong. Heru the Comic Man. Heru. Kalau ada yang punya channel ke Mas Heru nih, kayaknya kita harus ngobrol. Kayaknya koloni rata-rata Mas Heru ya. Rata-rata Mas Heru. Flow panelnya enak banget, Mas. Wah, gokil sih. Ini udah militan banget nih saya. Ini saya salah satu yang nyebut ini adegannya filmis nih ya. Jadi para sobat filmis. sama Sohib nih. Set. Tuh. Nggak semua di film ada dialognya kan. Jadi ini tuh kayak ini gerak. Ini gerak. Set. Oh, ini dramatis sih. Conan. Pas ini pembunuh ya? Iya, penjahatnya tuh biasanya. Biasanya begitu. Atau males. Oh, enggak. Sama ini. Lu 2 panel 1 halaman black doang. Nah, ini poin kalau setan atau iblisnya berhasil ngelakuin sebuah
tugas yaitu menghasut, Dia dapat plus dapat plus. 1 Namun, 100. nah ada Kalau- namunnya iya. Mas. Kalau namun dia gagal atau namun sang yang dibisikin itu kembali ke jalan yang benar, Minus. minus. Poinnya minus Poinnya 1000. minus. Tapi nggak ada yang ngasih poin ini ya, 11 dari 100 ya. Nggak ada. Nggak ada ya. Di sini ada yang unik loh Mas sebenarnya di buku ini. Bahkan ada adegannya. Setan si iblis si Rag ini si karakter utama terbengong-bengong melihat kelakuan manusia. Dia, wah, maksudnya dia datang ke sebuah tempat, pasti sobat sama sohib komik adalah, kita nggak bakal spill di sini karena menurut saya itu lucu banget adegan emang kayaknya sellingnya di situ. Dia datang ke sebuah tempat di mana-mana orang pada bebas gitu, pada seru-seruan, dia kayak Apa fungsi gue? iya benar. Lah gue ngapain ini, asik kata dia gitu, kayak gue nggak ngapa-ngapain gitu. Itu ada gitu, karena itu humornya di situ tuh udah ada beberapa Nggak usah halaman. di-spill. Nggak usah di-spill. Overall ini kita punya sistem penilaian kita ya Mas ya. oh iya Nonton filmnya. ada apa asu ya? Dari yang paling Kire. Kiri itu berarti cukup. Cukup. Anjing kecil. Anjing itu cukup. Asu, gugup sama anjing ya, keren banget. Iya. Kiri, asu, Sama anjing. iya anjing. Tapi kalau ini Kalau anjing itu berarti bagus banget kayak kemarin kita. Bagus. Tapi balik lagi Mas. Kalau asu bagus. Mm-mm. Kalau anjing itu bagus banget. bagus banget. Tapi kalau yang ini sih dari saya ya, Iya. cukup asu lah. Cuma asu ya. Cukup asu. Kok sepakat sih? Karena tadi balik lagi, karena ini kan subjektif ya Mas. Iya. Ini dari kita subjektif. Karena kita cowok ya mungkin ya. Yang pertama sih tadi gaya gambar. Temanya nggak mainstream. Malah baru baca. Iya, temanya tidak mainstream, menarik untuk dibaca. Buat para sobat sama Ini covernya juga di UV nih, Mas. Oh iya. Ininya ngedove, jadi kita lihat nih. Dia agak bentar ya. Iya. Dia agak mengkilap nih. Kelihatan kan? Nih. Tuh. Bagian tuh. Ininya mengkilat tuh. Enggak. Ininya enggak. Nah. Tapi kita kemarin baca Rajata atau Rajasa? Rajasa ya. Sama Not Today Human dan agen satu lagi itu di-spill aja nggak apa-apa, Mas. Di-spill aja ya buat edisi berikutnya ya. Iya. Masa apa hari ini kayak komik Indonesia variatif sudah ya temanya, Mas. Kalau saya harus sepakat, Mas. Saya harus komiknya sepakat. udah variatif temanya. Saya sepakat, dan yang lebih sepakat lagi variatifnya di penerbit ini, Mas. Tema-tema yang diambil kayaknya lucu banget. Kalau yang kemarin Rajasa juga action tapi berbalut fiksi. Saya nggak tahu ini fiksi sejarah ya. Terus yang ini juga saya belum pernah nemu, jujur ya, belum pernah nemu tema ini nih. Tapi nggak tahu sobat sama sohib komik ada yang Coba itu Ayoga juga nggak, Mas? Wih, yoi. Ya, kayak Mas Ayoga ini membawa pembaharuan ya. Bertangan dingin. Temanya jadi asik-asik gitu. Asik-asik. Dan saya nggak tahu nih di komik lain ada apa enggak. Maksudnya di komik Jepang atau apa dengan tema yang sama. Tapi yang pasti buat Yachi-chan, ini saya baru pertama kali baca. Seru. Asu lah pokoknya. Asu lah. Oke, thank you. Udah kali ya? Udah kali ya. Pokoknya teman-teman, di penutup ini sekarang kita harus biasakan, Mas. Kita kan manusia, sering banyak khilafnya, sering ngomong juga ngasal kita berdua. Kita minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dan yang pasti di tahun yang baru, maksudnya kan masih nuansa kita, konten kita baru juga, terus tahunnya juga berganti. Ya mudah-mudahan kita lebih baik lah. Kita lebih baik dan selalu membawa aura positif buat komik Indonesia. Iya. Oh ya, jangan lupa Mas, kita lupa lagi nih. Klik subscribe, lonceng, share, dan karena setiap komikus punya cerita. Bangke, angel banget golek aneh.